Kiranya puji-pujian kami bukan hanya keluar dari lidah bibir perkataan kami, tapi boleh keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, khususnya hari ini yang datang beribadah kepadamu. Sampaikanlah isi hatimu melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, namun dengan anugerah kasih karunia Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman, supaya anak-anak-Mu di tempat ini dan hamba-Mu juga bisa menghidupinya dalam keseharian kami, bukan hanya pada waktu kami ada di gereja, tetapi justru ketika kami di luar gereja, ketika kami dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam pergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan memasuki bulan September, di awal minggu ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya mau memulai dengan pengamatan saya, bukan hanya di tempat ini, tetapi di gereja-gereja lain, bahkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Ada orang Kristen yang tidak pernah beribadah di hari Minggu, tapi masih menyatakan diri sebagai Kristen. Juga tidak pernah bersaat teduh, berdoa, membaca Alkitab. Lalu mereka mengatakan, so far so good, fine-fine saja, nggak ada masalah apa-apa, semuanya tampak baik-baik saja. Namun sebaliknya ada orang Kristen yang beribadah tiap hari Minggu, membaca Alkitab, berdoa teratur, bersaat teduh tiap hari, namun hidupnya tidak ada perubahan apa-apa. Maka ada sindiran lagu yang sering diplesetkan hari demi hari. Begini saja. Itu plesetan kritikan buat orang-orang yang kelihatannya dia datang tekun beribadah, dia tekun bersaat teduh, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Saya bergumul dan saudara juga harusnya bergumul menintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk jenis orang yang beribadah seperti yang pertama? Atau yang kedua, yang satu tidak pernah beribadah, yang kedua yang terus-menerus beribadah tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Maka saya memikirkan, apakah memang kegiatan hari Minggu kita datang ke gereja hanya karena sebuah rutinitas, formalitas karena kita orang Kristen? Ada agama tertentu yang setiap hari Jumat jam 11 sudah tidak ada di kantor karena harus beribadah, harus sembahyang. Dan mereka rela. Kalau sampai tidak bisa kerja di kantor itu, saya rela Pak. Saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Saya mendingan gak usah kerja. Kalau saya gak boleh beribadah pada waktu pukul itu. Padahal dia posisinya sebagai seorang resepsionis. Dia resepsionis harus terima telepon masuk, dan dia rela kehilangan pekerjaannya. Bagian-bagian yang saya sampaikan kepada saudara adalah sebuah realita yang kita hadapi, baik di gereja ini maupun di gereja lain, baik di Jakarta, di Indonesia maupun di negara belahan dunia manapun. Selalu terjadi kelompok-kelompok seperti itu. Maka kalau saya memperhatikan bagian ini, 1 Timotius 6 ayat 6, kalau saudara memperhatikan ini ayat sangat terkenal sebelum kita masuk ke teks Roma pasal 3 ayat 1 sampai Roma 12 ayat 1 sampai 3 yang tadi sudah kita bacakan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Di sana dipakai kata ibadah, walaupun dalam terjemahan lain dipakai kata sebetulnya kesalehan, godliness, tentang hidup kita. Kalau kita memiliki rasa cukup, artinya Tuhan, aku sudah puas dengan Tuhan. Aku tidak puas dengan yang lain kecuali dengan Tuhan. Maka Tuhan akan tambah dan tambahkan terus.
Makanya dalam 1 Timotius 6 ini Paulus ingatkan kepada seorang Timotius, katakan kepada orang-orang yang mendengarkan perkataan kamu, kalau mereka memiliki kecukupan dengan Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka tidak perlu apa-apa lagi. Kenapa orang selalu tidak pernah dapat puas, sekalipun apa yang dia pikirkan, apa yang dia gumuli waktu dia susah, dia sudah dapatkan semua. Sangat menyedihkan, saudara. Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang dulu hidup begitu sulit, susah sekali. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia pikirkan, materi, keuangan, kelimpahan, kesuksesan, justru dia kehilangan orang tuanya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan relasinya. Yang ada di hadapannya adalah harta yang berlimpah. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Bahkan Tuhan pun akhirnya tidak lagi ada di dalam hidup dia. Itulah sebabnya 1 Timotius 6 mengawali teks yang kita akan bahas ini mengingatkan saudara. Apakah saya dan saudara merasa puas, cukup dengan Tuhan? Atau kita berpikir Tuhan masih kurang, aku perlu ini, aku perlu itu, aku perlu yang lain. Enggak salah, saudara. Ketika membahas tentang redeeming money, uang tebusan di dalam terjemahan, bagaimana uang memang menjadi alat, menjadi means, menjadi sarana supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi uang bukan tujuan, harta bukan tujuan. Semua yang saudara dan saya miliki sekali lagi hanyalah sementara. Semua kita satu hari akan tinggalkan. Walaupun selama kita hidup kita memerlukan itu, tapi itu bukan segala-galanya. Itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita seperti 1 Timotius 6 ayat 6. Kalau kita puas dengan Tuhan, maka ibadah saudara, ibadah saya, apa yang kita akan lakukan, boleh senantiasa merasa cukup dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan teks kita. Roma 12 ayat 1 diawali dengan satu kata, karena itu. Karena itu. Ini sebuah kata, frase yang mengatakan bahwa kalau saudara baca Roma 1, 2, 3 sampai 11, sedikit sekali bukannya tidak ada. Kalau saudara baca Roma pasal 6, di sana dituliskan juga tentang nasihat, ajakan, dorongan, perintah Paulus. Ketika engkau sudah tahu tentang apa itu yang benar, bagaimana kamu memahami tentang penebusan Kristus, kebenaran yang di dalam Kristus yang membenarkan kamu, menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekarang Roma 12 ayat 1, karena itu. Banyak orang setelah dia tahu, sudah tahu apa, what-nya, tahu kalau kita memerlukan, kenapa ya saya harus beribadah. Ada orang datang, hari tema kita tentang ibadah yang sejati. Ada orang hanya tahu bahwa kalau dia datang beribadah adalah sebuah perintah dari orang tuanya, dari kakek neneknya, kamu orang Kristen nak. Cuk, kamu orang Kristen cucuku, maka kamu harus datang ke gereja. Dia dijelaskan, karena kamu Kristen maka kamu datang ke gereja. Sampai di situ, apakah cukup saudara? Maka tadi bisa terjadi orang-orang beribadah, pergi ke gereja, tapi hatinya sebetulnya pikirannya masih ada di rumah, di ranjang tempat tidur dia. Dia nggak ada di gereja, nggak ada di bait Allah. Hatinya tidak ikut beribadah. Tidak, tapi karena dia ingat pesan dari papi, mami, papa, mama, opa, oma. Karena kamu orang Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, maka kamu harus beribadah. Karena ibadah itu dalam perjanjian lama berpuluh-puluh ditulis tentang jangan kamu meninggalkan, meniadakan hari perhentian, hari Sabat. Banyak sekali. Sampai perjanjian baru juga hari Sabat, dan hari Sabat itu diganti dengan hari Minggu, the Lord's Day, hari kebangkitan. Maka perintah untuk beribadah kepada Tuhan datangnya bukan dari pendeta, saudara, bukan dari para rasul,
Tapi datangnya dari Tuhan yang menebus saudara dan saya. Datangnya dari pribadi Yesus Kristus yang sebentar saudara dan saya sebagai orang percaya, inilah tubuhku, inilah darahku. Kristus itulah yang memerintahkan saudara dan saya untuk datang beribadah. Memang buat apa, Pak? Karena kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan ingin memberkati saudara. Amin, saudara. Kita senang kalau kita mau diberkatin Tuhan. Tuhan tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti hari Minggu ketika kamu tidak bisa bekerja, kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, Tuhan bikin double, hari Sabtunya di double, supaya hari Minggu kamu bisa datang beribadah. Saya merenungkan kenapa sih Tuhan pentingnya beribadah. Kenapa anak-anak kita kalau dia pergi kita ingat jangan lupa cari tempat yang mengajarkan kebenaran firman. Supaya kamu bisa tahu beribadah kepada Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan karena di situ ada janji. Maka tadi dikatakan kalau kita memahami ibadah ada keuntungan yang besar, great gain. Ada sesuatu yang kita dapatkan yang begitu besar ketika saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukan hanya Tuhan mau memberkati saudara. Jadi bukan berarti orang Kristen Injili, orang Kristen kepada Alkitab tidak perlu berkat, itu hanya orang prosperity gospel, teologi kemakmuran. Enggak. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memberkati saya. Supaya kalau kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bekerja, kita ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya itu. Tuhan juga berkata, kalau engkau tidak meniadakan, tidak membuang hari perhentian yang aku tetapkan, aku akan menguduskan kamu. Luar biasa. Tuhan pisahkan kita supaya hari Minggu kita menjadi kudus karena kita adalah umat miliknya. Maka kata karena itu di awal Roma 12 ayat 1 mau mengatakan setelah kita tahu tahu apanya, maka sekarang Paulus katakan so what? Setelah kamu tahu what-nya, so what? Untuk apa? Setelah kamu tahu bahwa beribadah itu Tuhan menguduskan kamu, Tuhan memberkati kamu, itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah gereja, bukan perintah pendeta, bukan perintah gembala, semua itu adalah perintah Tuhan sendiri. Sekarang Tuhan melalui Paulus katakan, so what? Untuk apa? Maka setelah kita tahu berbagai hal di dalam kehidupan kita, kita harusnya bertanya kepada diri kita masing-masing, Tuhan, setelah Engkau memberkati aku, setelah Tuhan menguduskan aku, setelah dulu aku susah, sekarang aku senang. Dulu aku susah sekali untuk makan, Indomie dibagi 3, dibagi 2, susah sekali. Telur dulu dibagi 2, dibagi 3, sekarang Indomie dibagi 2, dibagi 3, mie instan dibagi. Karena sulit, sekarang sudah tidak perlu lagi. Satu orang makan 3 Indomie, yang jumbo lagi, yang gede. Saking begitu berlimpah berkat. Telur juga makan banyak sekali. Nggak ada masalah, kulkas penuh. Semua bahan makanan penuh di lemari kita. Setelah kita penuh itu semua, sudah tahukah kita, so what? Mau apa kita dengan segala berkat Tuhan. Nah ini PR saudara dan saya. Ketika saya diundang khotbah di satu gereja, saya khotbah dari Kisah Rasul pasal 8 tentang penganiayaan yang Tuhan izinkan terjadi ketika orang-orang Kristen lupa bahwa ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, jangan lupa pergi. Jangan diam di Yerusalem, kamu harus keluar pergi. Kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan 3,5 tahun aku bersama-sama dengan kamu pagi, siang, malam, makan, minum, tidur bareng. Semua aku sudah berikan, aku sudah berkati kamu. Sekarang aku mau pergi menyediakan tempat. Jangan lupa sekarang aku juga memerintahkan pergi. Jangan diam saja di Yerusalem. Keluar dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang dilakukan oleh para murid, para rasul? Mereka pergi? Tidak. Mereka nyaman. Enak di Yerusalem. Semua pada kasih, nggak ada yang kekurangan.
Semua orang yang berkelimpahan bagi jual hartanya, propertinya, sehingga orang yang miskin pada waktu itu nyaris tidak ada. Hampir setara. Karena orang-orang yang berkelimpahan seperti Barnabas dan yang lainnya menyerahkan harta mereka. Rasul-rasul bagian diakonia hitung-hitungan siapa yang kurang, mana yang kurang. Mau dari bangsa Yahudi, dari Yunani, semuanya kebagian. Akhirnya mereka lupa ada perintah Tuhan. So whatnya lupa. Whatnya udah tahu. Maka akhirnya Tuhan izinkan penganiayaan besar terjadi. Maka orang-orang Kristen tersebar keluar dari Yerusalem untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika saya selesai khotbah di gereja ini, terus ada yang bilang, "Pak, itu tadi Bapak khotbah maksudnya apa?" Saya katakan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kalau kita sudah nyaman, enak di gereja ini, tidak lagi ada defisit, semuanya berkelimpahan, terus gimana? So what? Bener loh Pak, ini gereja baru pecah, saldonya terlalu besar Pak, sehingga ribut satu dengan yang lain pengurus. Ini saldo mau diapain? Uangnya begitu banyak. Akhirnya gereja itu pecah, jemaatnya nggak mau yang ini. Saudara hati-hati, ada gereja-gereja tertentu yang saya tahu kenal baik dengan gembala sidangnya, saldonya banyak sekali, padahal gerejanya sangat sederhana. Di tempat-tempat yang bukan di jalan raya, masuk ke dalam tempat, saldonya besar sekali. Kalau saldo yang besar, keuangan yang kuat, tapi tidak punya program untuk melaksanakan amanat agung, siap-siap. Karena ini adalah peringatan dari Tuhan. Setelah kita tahu what, kita harus tahu so what. Apa? Lalu untuk apa? Saudara bisa aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di rumah tangga, di keluarga, di dalam kehidupan pribadi. Kalau saya sudah diberkati Tuhan, Tuhan sudah tolong saya. Untuk apa Tuhan ini semua? Saudara dan saya harus bertanya seperti itu. Maka barulah hidup kita terus-menerus di dalam berkat dan pengudusan Tuhan. Amin, saudara. Ini bagian pertama. Ini PR buat saya, PR buat saudara semua. Maka ketika saya renungkan bagian ini, Tuhan, apa sih maksudnya? Roma 12 ayat 1-3. Kenapa Tuhan katakan kepada Paulus di ayat pertama pasal 12, karena itu, therefore, karena itu merujuk begitu banyak hal-hal, prinsip-prinsip yang sudah diutarakan panjang lebar oleh Rasul Paulus. Sekarang perhatikan di bagian yang berikutnya dari kata ayat pertama itu. Ketika Paulus katakan, karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu bagaimana? Mempersembahkan tubuhmu. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama supaya kita lebih ingat. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, ini dia, ibadahmu yang sejati itu. Bukan mempersembahkan kambing, domba, burung tekukur, disembelih, darahnya dicurahkan, lalu dibawa ke bait Allah. Itu perjanjian lama Tuhan sudah perintahkan. Lalu orang-orang percaya datang ke bait Allah mempersembahkan kambing, domba dan segalanya. Tuhan Yesus ketika datang, dia bawa dirinya sendiri. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Kamu gak perlu bawa lagi tuh kambing, domba yang semuanya melambangkan aku. Maka semua itu dihapuskan. Sekarang Tuhan bilang kepada orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu, kamu tidak juga harus bawa persembahan tubuh yang sudah dibunuh mati. Saudara tahu, di dalam kebiasaan orang-orang penyembah berhala, ketika mereka menyembah Allahnya, mereka bisa mempersembahkan anaknya sendiri. Anaknya bisa dibunuh lalu diberikan kepada berhalanya. Mengerikan sekali, saudara. Berarti persembahan itu hidup atau mati? Ya sudah mati.
Makanya Paulus katakan, sekarang setelah kamu jadi orang percaya, setelah kamu disatukan oleh Kristus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup atau mati. Halo? Hidup, bukan yang mati. Kalau Paulus mau katakan persembahkanlah persembahanmu yang mati, artinya bunuh saja anakmu, bunuh saja dirimu, persembahkan kepada Tuhan. Tapi ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Menarik sekali Paulus katakan, Tuhan setelah memberikan gambaran lalu Yesus Kristus mati, sekarang kamu bawa. Tadi pujian sebelum kita dengar firman Tuhan, Pak Tatang pimpin bagaimana kita, ku persembahkan tubuhku. Inilah persembahan yang Tuhan katakan dalam ayat 1. Bawa tubuhmu, pikiranmu yang sudah diperbaharui itu dalam Roma pasal 6, bawa kepada Kristus. Saya beberapa kali mengutip tentang seorang yang umur 27 tahun. Hari ini saya mau sampaikan kembali karena saya begitu terinspirasi dengan apa yang dia katakan ketika dia mau pergi ke Amerika Selatan yang namanya Jim Elliot. Dia tulis dalam bahasa Inggris sebelum dia pergi ke Ekuador, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Artinya begini, adalah orang yang bijak. Dia bukan orang yang bodoh. Kalau dia memberikan apa yang sesungguhnya dia tidak bisa dapatkan. Jadi artinya dia mau memberikan hidupnya. Hidup itu tidak bisa kita pertahankan, nggak bisa kita keep. Maka dia katakan, aku mau memberikan hidup ini. Aku juga nggak bisa tahan berapa lama aku hidup. Maka Jim Elliot ketika bergumul dengan tim misinya mau pergi dari Amerika Serikat ke Amerika Latin, dia tuliskan kalimat ini, aku tidak berkuasa atas tubuhku. Sekarang tubuhku, hidupku ini aku mau berikan kepada Allah. Maka dia pergi ke Ekuador. Apa yang tidak bisa kita jaga, pertahankan jika saatnya, waktunya tiba, ya hidup kita. Dan apa yang akan kita dapatkan dan tidak akan hilang dari kita. Apa saudara? Yang tidak akan hilang. Dompet bisa hilang, handphone bisa hilang, suami bisa hilang, istri bisa hilang, anak bisa hilang. Yang tidak bisa hilang adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Itu yang tidak bisa hilang. Inilah yang dipegang, dipikirkan, direnungkan oleh Jim Elliot di usia 27 tahun. Maka dia pergi ke Ekuador untuk memberitakan Injil di sana. Namun Tuhan berkehendak lain. Belum lama dia tiba, beberapa orang dari suku itu menombak dia, lempar lembing, dan dia mati dengan tim misinya. Wah, itu celaka. Wah, itu tragedi. Enggak, saudara. Tidak celaka. Tuhan tahu siapa, tadi kata Elliot, ketika dia memberikan hidupnya yang tidak bisa dia pertahankan, dan sekarang dia dapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dilanjutkan setelah 2 tahun kemudian, istrinya pergi ke tempat misi yang sama. Dan orang-orang Ekuador, suku-suku terasing di sana justru menjadi orang percaya. Saudara mungkin dan saya tidak dipanggil seperti Jim Elliot. Kalau Tuhan panggil saudara di tempat ini atau saya Tuhan panggil, maka percayalah Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Namun ketika kita masih sehat dengan tubuh yang kuat, apakah kita memikirkan, merenungkan, ini bukan milik saya nih, saya mau persembahkan kepada Tuhan di dalam segenap pergumulan kita. 1 minggu yang lalu saya dengar seorang ibu, tiba-tiba sebetulnya bulan Juni yang lalu saya ada rapat dengan ibu ini di satu STT seminari. Tiba-tiba saya dikabarkan ibu ini sedang dirawat di rumah sakit, terkena penyakit GBS. Saudara pernah dengar penyakit itu? Bukan GBU, kan kita taunya GBU, gua butuh uang, bukan God bless you maksudnya ya. Kan GBU juga bisa, gua butuh uang juga bisa tuh GBU. Jadi hati-hati dengan GBU. Tapi ini penyakitnya namanya GBS. Itu diambil dari penemunya,
tahun 1916, namanya Guillain Barré, seorang Perancis. Tulisannya beda sama bacanya. Guillain Barré Syndrome. Ini adalah penyakit autoimun. Saya terkejut saudara. Karena bulan Juni yang lalu baru rapat, sehat-sehat dia. Tiba-tiba saya dikabarkan dia sedang dirawat dan hampir dia dipanggil pulang. Karena pada waktu tiba-tiba dia kena GBS ini, penyakit autoimun yang menyerang sel-sel saraf yang akhirnya self-defeating, merusak diri sendiri. Dari leher ke bawah tiba-tiba lumpuh. Dibawa ke rumah sakit, sampai itu saya baca dari berbagai artikel, ada virus, ada bakteri pemicunya yang menyebabkan itu, merusak sistem imunnya itu, sampai menyerang saraf di bagian paru-paru. Kalau menyerang saraf-saraf di paru-paru gimana saudara? Dia tidak bisa napas. Ini penyakit pandemi corona COVID-19 ini karena yang dikhawatirkan kan itu. Oksigen di mana-mana sulit. Nah teman ini sampai paru-parunya, syarafnya tidak bisa, sampai dipasang kateter. Semua ventilator, semua dipasang selang-selang. Dari sehat-sehat, tiba-tiba masuk rumah sakit, masuk selang, disonde, makan gak bisa. Sedih sekali saudara. Maka seluruh jaringan WA group berdoa buat ibu ini. Dan berita terakhir beberapa hari yang lalu, tanggal 1-2 hari yang lalu, saya diberi kabar sekarang dia sudah keluar dari ICU, semua selang-selang sonde, selang ventilator, selang apa itu semua sudah dicabut. Sekarang dia tidak bisa bergerak, masih belajar menggerakkan jari, kaki, bangun. Heran ya saudara ya. Penyakit yang begitu tiba-tiba menyerang seseorang. Maksud dari bagian ini adalah hidup kita, benar kata Elliot, kita nggak bisa tahu hidup kita. Saya baru rapat belum lama sama dia sehat-sehat, mau bikin ini, mau bikin itu di seminari tempat saudara kita di sini yang kita biayai untuk support dia menjadi hamba Tuhan. Ini yang terjadi. Maka kalau saudara dan saya hari ini bisa datang beribadah ke tempat ini, bisa bangun, bisa tidur, bersyukur pada Tuhan. Amin. Maka kita bertanya, Tuhan, so what? Untuk apa nih kesehatan? Kalau Tuhan sudah berikan begini bagus, tubuh yang sehat dengan semua apa yang Engkau sudah berikan, lalu apa ya? Apa Tuhan? Mau apa Tuhan dengan saya? Ini pertanyaan serius buat saudara dan saya. Di bagian yang kedua ini, jangan persembahkan yang mati, persembahkan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Di bagian yang ketiga, di ayat kedua dikatakan, bagaimana kita melakukannya? Kalau kita sudah tahu untuk apa, mau diapakan dengan semua anugerah dan berkat Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan tubuh kita, ekonomi kita, semuanya, kita sudah bergumul sama Tuhan, apa yang Engkau hendaki untuk aku lakukan? Perhatikan di ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata kuncinya di sana adalah berubahlah. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada orang yang berubah cuma pikir sehari saya bisa berubah, nggak bisa. Semalam nggak bisa. Seminggu nggak bisa. Sebulan juga nggak bisa. Setahun cukup Pak? Nggak cukup. 10 tahun nggak cukup. Di antara saudara yang beribadah di tempat ini 30-an tahun bahkan lebih, nggak cukup. Jadi gimana? Kalau saudara perhatikan tata bahasa dari berubah itu, di sana digunakan present imperatif. Imperatif itu artinya satu perintah, satu nasihat, satu dorongan imperatif yang sifatnya present. Present itu sifatnya dulu, sekarang, seterusnya. Kamu harus terus-menerus berubah. Maka ketika kita tahu ibadah yang sejati,
Lalu Paulus katakan, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu, akal budimu, renewing mind. Pikiran kita terus menerus diubahkan. Karena dari pikiran inilah kita baru mempraktekkan bicara. Ada orang pikirannya terganggu karena stroke, saraf-sarafnya terganggu, nggak bisa ngomong dia. Dia tahu tapi nggak bisa ucap. Kalau dia pikirannya sama mulut, semua sarafnya ini connect, dia bisa mengucapkan apa yang dia pikirkan. Maka Paulus katakan, pikiran kamu ini harus terus menerus diperbarui. Tadi yang saya katakan di awal, baru ketika orang datang beribadah, ketika dia saat teduh baca Alkitab, ketika dia berdoa, pasti berubah saudara. Saya nggak percaya orang nggak berubah hidupnya kalau dia sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan katakan. Nggak mungkin, nggak, pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan yang katakan. Karena perubahan itu nanti kita lihat sebagai anugerah yang Tuhan berikan, maka kita terus menerus diubahkan seperti Kristus disempurnakan dari hari ke sehari. Inilah poin yang kedua. Bagaimana? Poin yang ketiga, bagaimana melakukan ibadah itu? Kita terus berdoa, Tuhan, ubah pikiran saya. Jangan hanya kemarin, jangan hanya khotbah minggu lalu, tapi khotbah hari ini, khotbah firman Tuhan besok, minggu depan. Saat saya merenungkan firman Tuhan, tadi pagi saya terima satu WA dari seorang rekan. Dia kirimkan dari kitab Amsal. Dia bilang, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan apa yang dia pikirkan dan gumuli. Betul, kita boleh merencanakan, tapi akhirnya yang making decision, yang membuat keputusan adalah Tuhan. Kita berusaha sebaik mungkin. Demikian juga dengan pikiran saudara. Kalau pikiran kita terus diperbarui, kita tahu ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Hari ketujuh adalah hari yang harus saya persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau saudara karena itu saudara mengalami kesulitan, kesukaran karena saudara mau beribadah dan merasa cukup dengan Tuhan, baru saya yakin Tuhan izinkan apa yang kamu mau klaim tanda petik dari aku. Tuhan bukan Tuhan yang berbohong, berdusta. Dia tahu memberkati saudara dan saya. Amin. Kalau kita tahu Tuhan terima kasih. Nah, ini soal hati saudara. Bukan soal kebiasaan. Bukan soal rutinitas atau diperintahkan oleh orang tua, oleh oma, oleh opa, bukan. Tapi karena kita tahu, lalu kita shohwat, kita tahu Tuhan, aku mau mengerjakan ini. Saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dia bersaksi, ajaib, Tuhan itu ajaib. Benar-benar ajaib yang memberkati, menolong hidupku, hidup keluargaku. Maka termasuk sebentar ketika kita menikmati perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan hanya ada di dalam kelompok orang, komunitas, community of the saint, komunitas kelompok persekutuan orang percaya. Di luar orang percaya nggak ada. Nggak kenyang kita makan roti itu, nggak kenyang. Minum anggur cuma sedikit. Tadi saya bilang sama Ibu Moili, anggurnya ditambahkan sedikit. Karena rotinya agak besar saya punya. Ntar seret nyangkut di sini. Itu juga nggak bisa kenyang. Tapi mau membawa saudara dan saya union with Christ, kita dipersatukan. Saudara mungkin lupa setelah 1 bulan, saudara ini dipersatukan dengan Kristus. Roma 6, kalau saudara baca, melalui kematian Kristus, melalui kebangkitannya, kita menjadi satu. Bukankah indah saudara? Dengan seluruh orang percaya di segala tempat, segala abad, kita dipersatukan dengan Kristus. Maka saudara, ketika kita dipersatukan dalam ibadah yang sejati tadi, kita bawa diri kita, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Setelah keluar dari pintu gereja ini, itu Kristus yang mempersatukan kita dan memberikan Roh Kudus. Dia ada di tempat di mana saudara pergi. Kalau saudara pergi ke pasar, Kristus, Tuhan ikut ke pasar. Kalau saudara pergi kerja, dia juga ikut kerja. Tuhan yang ada di dalam diri saya, dia ikut kerja. Kalau saudara kuliah, sekolah, Tuhan juga ikut di dalam bangku sekolah, bangku kuliah saudara. Itulah artinya kita beribadah terus dipersatukan oleh Tuhan. Senang atau susah saudara?
Yang senang hanya beberapa orang. Karena sebagian mungkin pikir, aduh Pak, gak nyaman lah kalau Tuhan ikut-ikut saya. Nanti kalau saya mau pergi ke tempat-tempat yang gak terang, yang agak remang-remang, masa Tuhan ikut pergi ke tempat remang-remang? Nanti kalau saya mau melakukan dosa ini, dosa itu, masa Tuhan ikut? Kalau saya mau menyontek, masa Roh Kudus ikut saya nyontek? Bagi orang yang tadi memahami tentang ibadah yang sejati, maka kehadiran Tuhan, persatuan dengan tubuh Kristus, secara jasmani kita menjadi milik Tuhan, tubuh kita milik Kristus, kita sungguh bersuka cita. Amin saudara. Kita sungguh bersuka cita. Maka saudara nggak takut akan hidup ini. Mau apapun ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Bagian ini kelihatannya abstrak. Tapi kalau saudara memahami ini, nanti saudara mau di atas, mau di bawah, di gunung yang tinggi menikmati pemandangan, atau di lembah kekelaman air mata, saudara tetap terhibur. Karena persekutuan, persatuan dengan Kristus. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita sungguh bersyukur Roh Kudus diberikan, tidak keluar masuk, tapi dia terus tinggal. Sehingga waktu kita susah, kita bisa cerita. Setiap hari Jumat saya sampaikan bagian-bagian firman Tuhan, pentingnya berdoa. Setan selalu mengincar saudara dan saya. Di mana kita lemah, dia akan jatuhkan kita. Maka hidup kita tidak ada cara lain. Tuhan tolong saya. Hari ini saya mau kerja. Anak saya mau sekolah. Anak saya sedang cari pekerjaan Tuhan. Besok ada interview. Saudara berdoa. Dan sebagai anak juga saudara berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. Suami saya lagi sulit. Dagang lagi sepi tokonya. Usaha lagi ngalamin banyak masalah. Kita bisa datang kepada Tuhan. Supaya iblis jangan ambil kesempatan untuk menjatuhkan saudara dan anak-anak saudara. Suami, istri, dan orang tua, dan relasi yang lainnya. Yang terakhir pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ketiga, ya. Ayat ketiga, silakan. Ya, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, hingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maksudnya apa di ayat ketiga? Paulus katakan, semua yang aku terima, ini semuanya anugerah. Kasih karunia berdasarkan anugerah dalam terjemahan baru edisi kedua yang diberikan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saya mencari tahu berbagai tafsiran dan juga melihat dari berbagai aspek. Bagian ini mau mengatakan bagaimana kita memikirkan, memandang diri kita dan orang lain. Paulus katakan, kamu sudah terima anugerah, aku sudah terima anugerah. Sekarang kamu ketika memikirkan diri kamu, jangan terlalu tinggi. Demikian juga jangan terlalu rendah. Ada orang menilai dirinya begitu tinggi. Begitu tinggi. Akhirnya jatuh dalam kesombongan. Menilai diri terlalu tinggi. Atau sebaliknya ada orang yang memikirkan, menilai dirinya terlalu rendah. Akhirnya gimana saudara? Minder dia. Ketinggian jadi sombong, kerendahan jadi minder. Maka Paulus katakan di bagian terakhir ini ayat ketiga, hendaklah kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Matthew Henry, kesombongan adalah dosa yang berkembang biak di dalam diri semua orang. Itulah sebabnya masing-masing kita harus diperingatkan dan diperlengkapi untuk menghadapi semua itu. Setelah saudara tahu apa itu ibadah yang sejati,
Bagaimana kita mempraktekkan, menerapkan ibadah itu dalam hidup kita, keluarga kita, secara vertikal kepada Allah. Ibadah juga secara horizontal kepada sesama kita. Jadi saya percaya ibadah bukan hanya soal kita bicara sama Tuhan, enggak, tapi juga dengan sesama kita. Persekutuan orang-orang percaya. Sekarang kita diingatkan, jangan menilai diri terlalu tinggi atau terlalu rendah. Demikian juga waktu kamu menilai orang lain, jangan nilai orang lain terlalu rendah. Biasa saudara dan saya, ketika kita menilai orang lain, kita susah menilai orang lain lebih tinggi dari kita. Kita pinginnya nilai orang lain lebih rendah. Maka ada orang-orang tertentu ingin naik mobil yang tinggi. Kenapa? Supaya kalau dia naik mobil yang tinggi, dia lihat orang lain di bawah semua. Jadi dia merasa gimana? Kalau naik mobilnya tinggi, aku lebih tinggi dari kamu. Tapi kalau rendah kurang, Pak. Dia mesti naiknya Rubicon atau Jeep atau apa, supaya lebih tinggi, supaya enak lihatnya. Dia merasa ada lebih pede gitu. Saudara, inilah sifat manusia. Saudara dan saya cenderung menilai orang lain, menilai diri kita tinggi, menilai orang lain rendah. Jarang kita merendahkan diri terus menilai orang lebih tinggi. Itu bukan natur manusia yang umumnya terjadi. Itu sebabnya di ayat yang ketiga yang terakhir, mari kita jangan memandang rendah orang lain. Nanti kalau saudara baca pasal 13, 14 sampai pasal 15, begitu banyak Paulus bicara tentang relasi sesama di dalam gereja Tuhan. Kiranya renungan hari ini tentang ibadah yang sejati boleh kita semakin diperlengkapi. Kita tahu apa sih ibadah yang sejati. Lalu kita juga tahu, so what? Untuk apa setelah saya tahu? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur pada Tuhan dan menyerahkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang kami bersyukur kepadamu bahwa ibadah yang sejati bukan hanya soal rutinitas, formalitas agama, tetapi sebuah persekutuan pribadi dan juga sesama orang percaya dengan Engkau. Samping itu kami diingatkan membawa tubuh kami yang hidup ini kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga diingatkan bagaimana kami menilai diri kami, menilai orang lain, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dari yang remaja, pemuda, dewasa muda, sampai yang berusia lanjut tanpa terkecuali, juga hamba-Mu, supaya kami terus-menerus diperbaharui menjadi semakin serupa Kristus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman.